Three, two, one. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini aku akan membahas materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sulasmi, mahasiswa dari Politeknik Suruyan, Kalimantan Tengah. Langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum memasuki materi tentang perencanaan sumber daya manusia, kita harus tahu dulu apa sih itu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan merupakan sebuah keinginan kuat dari suatu organisasi atau perusahaan untuk memberikan jaminan baik jangka pendek maupun jangka panjang tentang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas. Dengan demikian, hakikat perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah penjaminan tentang sistem pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia agar dapat kepastian keberlangsungan organisasi atau perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah secara cepat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia, yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi proses perencanaan dalam bidang apapun yang harus menjadi pertimbangan termasuk di dalamnya dalam perencanaan sumber daya manusia. Faktor tersebut secara garis besar ada dua kategori, yaitu yang pertama ada faktor internal. Yang dimaksud faktor internal di sini adalah faktor yang ada dalam lingkungan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Antara lain, pertama, rencana strategistik atau Renstra. Renstra merupakan acuan utama bagi sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan aktivitas atau bisnisnya. Dalam Renstra terdapat tujuan jangka waktu tertentu atau tujuan jangka panjang dan pendek, yang merupakan komitmen bersama seluruh anggota organisasi atau korporasi untuk mencapainya. Oleh karena itu, setiap perencanaan dalam berbagai bidang harus mengacu kepada Renstra, supaya terdapat sinergi dan saling mendukung satu sama lain. 2. Kebijakan baru. Perusahaan atau organisasi pada dasarnya sebuah kebijakan organisasi atau korporasi secara umum telah tertuang dalam Renstra. Tetapi ada kalanya kebijakan baru lahir saat ada perkembangan baru yang perlu diikuti dan dipenuhi, yang sebelumnya tidak terprediksi dalam Renstra, sehingga perlu ada penyesuaian secara dinamis agar kebutuhan bisa segera direspons secara cepat dan tepat demi keberlangsungan dan perkembangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan stakeholders. Yang ketiga ada pendanaan. Dana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perencanaan sumber daya manusia dan bisa dikatakan merupakan faktor utama dalam pegawai yang diperlukan dan direkrut harus diikuti dengan anggaran belanja rutin, anggaran pembinaan dan pengembangan, kesehatan, dan keselamatan kerja, prediksi biaya pensiun, dan seterusnya. Dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, maka dapat dibuat skala prioritas kategori pegawai yang harus direkrut. 4. Rencana produksi. Rencana produksi itu meliputi baik berupa barang maupun jasa dapat diprediksi untuk suatu satuan waktu ke depan. Apakah akan mempertahankan status untuk melakukan peningkatan dalam jumlah dan kualitas atau bahkan akan menurunkannya. Itu semua harus menjadi faktor yang akan diperhitungkan dalam merencanakan sumber daya manusia. Yang kelima, produk baru. Suatu perusahaan yang dinamis ada kecenderungan melakukan inovasi dan varian baru dalam memproduksi barang atau jasa. Produk baru tersebut akan memerlukan pegawai baru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu. Oleh karena itu, keadaan tersebut akan mempengaruhi terhadap perencanaan sumber daya manusia. Yang keenam, struktur organisasi dan tata kelola. Struktur organisasi dan tata kelola merupakan suatu alat untuk instrumen untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, struktur organisasi dan tata kelola harus selaras dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan berbagai faktor yang ada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap organisasi atau perusahaan, yang tentu saja akan mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Faktor eksternal seringkali tidak dapat dikendalikan oleh organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan sumber daya manusia harus secara cermat dan bijak menyikapi berbagai faktor eksternal tersebut. Faktor-faktor eksternal yang dimaksud adalah 1. Kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki tugas dan wewenang mengambil suatu kebijakan dalam seluruh sektor urusan pemerintahan untuk kepentingan bangsa dan negara, termasuk kebijakan dalam hal yang menyangkut organisasi atau perusahaan, umpamanya kebijakan ketenagakerjaan, fiskal, moneter, perpajakan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kebijakan pemerintah merupakan faktor eksternal yang wajib dipahami dan diimplementasikan. 2. Sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya merupakan faktor penting untuk dicermati dan dipertimbangkan dalam perencanaan sumber daya manusia.
Misalnya lingkungan masyarakat sekitar termasuk kategori masyarakat industri, kantoran, petani, nelayan, pedesaan, perkotaan, pedagang, religius, dan lain-lain. Di samping itu, budaya dipengaruhi juga oleh faktor etnis atau suku bangsa dan agama. Hal-hal tersebut harus menjadi perhatian dalam perencanaan sumber daya manusia. 3. Geografis lingkungan. Geografis adalah faktor alam yang menunjukkan suatu indikator di mana sebuah organisasi atau perusahaan berlokasi. Hal tersebut akan mempengaruhi minat calon tenaga kerja jika suatu perusahaan berlokasi di daerah terpencil. Biasanya lingkungan sosial sering kurang menguntungkan. Juga infrastruktur dan fasilitas lain kebutuhan hidup sehari-hari termasuk kesehatan bagi jadi kurang mendukung. 4. Teknologi faktor. Teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi sangat kuat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Pengaruh tersebut baik dalam instrumen perencanaan maupun menyangkut kompetensi manusianya. Di era teknologi informasi saat ini, para calon pegawai pada umumnya sangat akrab dan terbiasa beraktivitas, bekerja, berkomunikasi dengan memanfaatkan TIK yang memberi kebutuhan dan percepatan dalam melakukan banyak hal, sehingga perusahaan pun harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tersebut. Nah, itu tadi merupakan seputar materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Terima kasih sudah menonton.